Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azaria Maisara, nomor induk mahasiswa 17.10.11.4 dari Ekonomi Pembangunan kelas B. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan mengenai perencanaan pembangunan. Sebelum saya menerangkan lebih lanjut mengenai perencanaan pembangunan itu sendiri, saya akan menjelaskan apa sih itu definisi dari perencanaan. Perencanaan merupakan usaha untuk memanfaatkan sumber yang tersedia dengan memperhatikan segala keterbatasan yang berguna untuk mencapai suatu tujuan yang efektif dan efisien. Kemudian ada pengertian dari pembangunan itu sendiri. Menurut Bapak Bintoro, pembangunan itu merupakan suatu perubahan dari suatu kondisi masyarakat tertentu ke suatu kondisi yang dianggap lebih baik. Nah, kemudian ada pengertian dari perencanaan pembangunan. Itu merupakan proses perumusan alternatif atau keputusan yang didasarkan pada data dan fakta yang akan digunakan sebagai bahan untuk melaksanakan suatu rangkaian kegiatan kemasyarakatan. Nah, setelah kita mengetahui pengertiannya, apa sih alasan yang terpenting dari perencanaan pembangunan itu sendiri? Yang pertama adalah, setelah kita mengetahui pengertian dari perencanaan pembangunan itu sendiri, apa sih alasan yang terpenting dalam perencanaan pembangunan itu? Yang pertama ada sumber-sumber yang tersedia selalu terbatas. Yang kedua, harus selalu memperhatikan kondisi dalam masyarakat itu sendiri. Lalu yang ketiga, organisasi tidak dapat melepaskan diri dari berbagai jenis pertanggungjawaban. Dan yang keempat, anggota organisasi dihadapkan pada keterbatasan biologis. Nah, setelah kita tahu pentingnya apa itu perencanaan pembangunan, di sini ada manfaat perencanaan pembangunan itu. Nah, manfaat itu yang pertama adalah terhindar dari pemborosan waktu, uang, dan tenaga. Yang kedua, dimungkinkan dilakukan pemilihan berbagai alternatif. Yang ketiga, dimungkinkan perubahan yang perlu dilakukan. Lalu yang keempat itu saja evaluasi terhadap tindakan yang akan dilaksanakan. Dimungkinkan evaluasi terhadap tindakan yang dilaksanakan. Nah, lalu di perencanaan pembangunan ini ada fungsi-fungsi perencanaan pembangunan itu. Yang pertama itu ada mengarahkan kegiatan. Yang kedua adalah perkiraan potensi prospek perkembangan, hambatan, risiko yang akan datang. Lalu yang ketiga itu adalah penyusunan skala prioritas dari segi pentingnya suatu tujuan supaya itu efektif dan efisien juga. Lalu yang terakhir ada alat ukur atau standar untuk pengawasan dan evaluasi. Nah, yang pertama itu adalah sistem kapitalis atau free private system. Nah, di mana sistem ini itu lebih ditekankan kepada mekanisme pasar, lebih diutamakan mekanisme pasar itu. Lalu perencanaan pembangunan ini tuh tidak dibuat secara terpusat oleh pemerintah. Terus pembangunan di sektor ekonomi hanya dirancang oleh perusahaan swasta, tidak untuk pemerintah. Lalu negara atau pemerintah hanya menjaga keamanannya saja. Terus pertahanan, pengadilan, dan penarikan pajak, dan juga mengatur kebijakan moneternya. Nah, lalu yang kedua itu ada sistem sosialis. Sistem ini memiliki sumber-sumber ekonomi dan kehidupan diatur secara sentral oleh pemerintah. Nah, diatur juga oleh by direction. Di sistem ini tuh ada badan perencanaan pusatnya. Nah, lalu yang ketiga itu ada sistem campuran, di mana lembaga-lembaga campuran produksi dimiliki oleh swasta. Panduan antara kebebasan ekstrim dengan pengendalian kolektif dapat diidentifikasikan. Yang pertama itu ada pemerintah memanfaatkan tabungan dalam negeri dan sumber keuangan luar negeri untuk proyek investori pemerintah. Lalu yang kedua itu kebijakan perpajakan, perizinan kuota, kebijakan hanya dengan upah untuk menstimulasikan pengatur dan mengendalikan aktivitas ekonomi secara swasta. Nah, setelah kita tahu nih dari pengertian, tujuan, manfaat, fungsi, dan juga alasan pentingnya perencanaan pembangunan ini, dan terakhir sistem-sistem ekonomi yang tadi saya telah jelaskan, di sini ada mekanisme perencanaan dan pembangunan itu apa sih?
Nah, mekanisme perencanaan pembangunan ini meliputi yang pertama adalah pendekatan publik, itu di mana pemilihan presiden dan kepala daerah atau kepala daerah menghasilkan rencana pembangunan hasil proses politik. Nah, khususnya dalam penjabaran visi dan misi. Nah, setelah kita mengetahui apa itu pengertian, tujuan, fungsi, manfaat, dan juga alasan pentingnya perencanaan pembangunan dan juga sistem-sistemnya apa saja yang tadi saya telah jelaskan, di sini saya akan menjelaskan tentang mekanisme perencanaan pembangunan itu apa saja. Nah, mekanisme itu yang pertama itu ada pendekatan publik, di mana pemilihan presiden atau kepala daerah itu menghasilkan suatu rencana pembangunan. Nah, itu hasil proses politik, khususnya penjabaran visi dan misi dalam RPJMD. Nah, lalu yang kedua itu ada proses teknokratik. Nah, metode ini menggunakan metode kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu sendiri. Lalu selanjutnya itu ada partisipatif, itu dilaksanakan dengan melibatkan seluruh stakeholder, antara lain melalui musrenbang. Yang terakhir itu ada proses top and down dan bottom up. Nah, ini tuh dilaksanakan menurut jenjang pemerintahannya itu sendiri. Nah, itu dia penjelasan sedikit mengenai perencanaan pembangunan itu apa. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.